Buku, musik, film, lagu, dan lainnya merupakan suatu karya yang diciptakan oleh seseorang atau perseorangan tertentu. Tentunya untuk membuat karya tersebut tidak mudah dan butuh effort dalam membuatnya. Kita juga pasti nggak terima kan kalau karya kita itu semena-mena diambil oleh oknum tertentu untuk dijual tanpa sepengetahuan kita sebagai sang pencipta. Maka dari itu kita membutuhkan hak cipta untuk melindungi ciptaan tersebut. Tapi apa sih sebenarnya hak cipta itu? Mari kita lihat beberapa pendapat mahasiswa ini tentang apa yang mereka ketahui tentang hak cipta. Hak cipta menurut saya merupakan suatu perlindungan hukum, hak yang dimiliki seseorang yang menciptakan suatu karya. Misal kalau kita upload video di YouTube itu kalau ada mengandung musik lain yang udah ada resmi hak ciptanya itu nggak bisa. Tidak semua orang bisa mengcopy karya kalian itu. Jadi mereka perlu izin dari kalian untuk mengcopy atau mempublish itu untuk kebutuhan mereka. Seperti contoh yaitu memberikan watermark pada karya yang telah dia buat ataupun memberikan lisensi. Mungkin dari beberapa contoh kasus yaitu mungkin dari kasus Samsung dan Apple. Wah, ternyata masih banyak yang belum memahami secara betul apa sih itu hak cipta. Jadi sebenarnya hak cipta itu adalah suatu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, art and literary, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28 Tahun 2014 pada Pasal 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktanya, di Indonesia banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hak cipta. Seperti pada tahun 2021, terjadi pelanggaran hak cipta sebuah lagu yang berjudul Lagi Cantik. PT Nagaswara Publisher Indo yang menaungi para pencipta lagu Lagi Cantik menyatakan bahwa pihak Gen Halilintar telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah merekam, mengubah lirik, membuat video, serta memproduksi dan menggandakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial, salah satunya melalui akun YouTube Gen Halilintar tanpa seizin PT Nagaswara sebagai pencipta. Karena terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 113 Ayat 3 tentang pelanggaran hak cipta, sehingga membuat PT Nagaswara sebagai label dari lagu Lagi Cantik menggugat ganti rugi kepada pihak Gen Halilintar sebesar 300 juta rupiah. Tidak hanya itu, dalam lingkup keseharian kita sering sekali tidak menyadari tindakan yang dilakukan adalah bentuk dari pelanggaran hak cipta, seperti seseorang dengan mudah dapat memfotokopi dan menyewakan sebuah buku, padahal dalam buku tersebut melekat hak cipta yang dimiliki oleh pengarang atau orang yang ditunjuk oleh pengarang. Jika praktek seperti ini diteruskan, maka akan merugikan pihak pencipta karya baik secara moral maupun material, dan kurang tegasnya penegakan hukum hak cipta dapat memotivasi kegiatan plagiasi di tanah air. Para penciplak dan pembajak dengan bangga mengakui karya orang lain dan memperjualbelikannya demi keuntungan pribadi. Hal ini tentu akan sangat merugikan bagi pemilik karya asli. Oleh sebab itu, segala bentuk pelanggaran hak cipta ini sudah ada hukum yang mengaturnya. Bagi pelaku akan ditindak tegas dengan hukuman penjara paling berat 7 tahun dan dengan maksimal denda sebesar 500 juta rupiah. Hukuman ini berlaku bagi pelanggaran hak cipta maupun paten. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dari kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya menggunakan karya orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin si pencipta dapat merugikan mereka. Dan bila pihak yang dirugikan mengetahui hal tersebut, maka mereka dapat menuntut para pelaku pelanggaran. Jadi, jika kita ingin dihargai, maka kita harus juga bisa menghargai orang lain, seperti menghargai karya orang lain sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan.